Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sejuta Kisah yang setiap hari selalu menghadirkan cerita-cerita menarik. Kali ini kami akan berbagi cerita yang berjudul Kisah Miris Guru Ngaji. Psikisnya terganggu karena terlilit utang pengobatan anak. Sahabat Sejuta Kisah, kisah sedih datang dari seorang guru mengaji yang ada di desa Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Ia adalah Pak Sarip, 50 tahun, seorang mantan guru ngaji yang kondisi psikisnya menjadi terganggu lantaran terlilit utang. Bukan tanpa alasan, Pak Sarip terpaksa harus meminjam uang ke sana kemari demi mencukupi biaya pengobatan sang anak yang mengalami keterbelakangan mental. Dilansir dari Kitabisa, selama 5 tahun belakangan ini, kondisi kesehatan psikis Pak Sarip menjadi terganggu lantaran himpitan ekonomi yang dideritanya. Akibatnya, ia kini tak bisa lagi bekerja dan mengajar ngaji, sehingga membuat kondisi kehidupan keluarganya semakin memprihatinkan. Berikut kisahnya. Meski dengan penghasilan yang tak seberapa, dulunya Pak Sarip aktif mengajar sebagai seorang guru ngaji. Diketahui juga banyak santri yang suka belajar mengaji dengan beliau. Namun, sudah 5 tahun belakangan ini, ia tak lagi bisa mengajar santrinya untuk mengaji, lantaran kondisi kesehatan psikisnya yang dideritanya. Pak Sarip mengalami depresi berat setelah terlilit hutang. Ia kini dikatakan menjadi sering melamun dan tak lagi bisa aktif diajak berkomunikasi. Hal itu juga yang membuatnya kini tak bisa lagi melakukan pekerjaan lain untuk mencari nafkah. Meski merupakan salah satu guru ngaji terfavorit, kehidupan ekonomi Pak Sarip memang bisa dikatakan sangat pas-pasan. Pendapatannya dari hasil mengajar ngaji pun hanya cukup dipakai untuk makan sehari-hari bersama istri dan anaknya. Meski tak memiliki cukup biaya, Pak Sarip tak tega melihat kondisi anaknya yang memiliki keterbelakangan mental. Ia pun berusaha keras mencari pinjaman uang untuk mengobati putri semata wayangnya. Biaya pengobatan dan terapi yang cukup tinggi itulah yang membuat utang Pak Sarip semakin menumpuk. Tekanan ekonomi itulah yang membuatnya menjadi depresi hingga tak bisa lagi bekerja. Saat ini Pak Sarip tak bisa lagi bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Depresinya itu membuat Pak Sarip menjadi sering melamun dengan tatapan kosong sepanjang hari. Hal itulah yang membuat sang istri, Ibu Suryani, harus menggantikan peran suaminya untuk mencari nafkah dan menjadi tulang punggung keluarga. Ibu Suryani setiap harinya hanya bekerja mencari kayu bakar dan kemudian dijual ke tetangganya. Hasilnya pun digunakan untuk membeli makanan sehari-hari. Jika tidak laku, keluarga kecil Pak Sarip pun terpaksa harus makan seadanya, dengan nasi sisa yang dimakan sepiring bertiga. Suami sudah gak bisa bekerja, sering ditolak sama orang, soalnya sering bengong mas. Sudah 5 tahun kondisinya begitu, gimana mau dibawa ke dokter? Orang buat makan aja susah, tutur Bu Suryani dikutip dari laman Kitabisa, Senin 2 November. Selain itu, kondisi rumah mereka pun sangat jauh dari kata layak. Dinding rumah nampak sudah mulai lapuk dan bolong. Di dalam rumah pun tak ada perabotan lain selain kursi rusak dan tempat tidur usang tempat mereka beristirahat. Menurut penuturan Ketua RW, sebelumnya kondisi kehidupan dan rumah Pak Sarip jauh lebih baik dan tertata dibanding saat ini. Dulu gak seperti itu mas. Rumahnya tertata, bahkan Pak Sarip ini dulu seorang guru ngaji dengan banyak santri.
Cuman semenjak kondisi psikisnya Pak Sarip terganggu, kondisi keluarga ini jadi tidak terawat. Kalau saya lihat, sepertinya karena faktor ekonomi, terlilit hutang, dan apalagi anaknya juga mengalami keterbelakangan mental, kata Ketua RW setempat, Pak Tau, dikutip dari Kitabisa. Ketua RW setempat pun menyebut jika warga sekitar pun secara sukarela kerap ikut membantu dengan memberi makan dan kebutuhan lain kepada keluarga Pak Sarip. Pihak Yayasan Kitabisa.com juga turut mengadakan penggalangan dana untuk membantu keluarga Pak Sarip agar bisa hidup dengan lebih layak. Jangan lupa nantikan kisah terbaru dari kami. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.